Kisah ini dimulai dari sebuah malam yang gelap, di mana pria dengan nama Sword Emperor melawan penyihir di dunia murim bernama Lunar Fairy. Sword Emperor tampak dipojokkan, bahkan sempat menerima kalau dirinya akan gugur di laga tersebut. Namun tanpa disangka, pria bernama Yeon Muryong yang dikenal sebagai Moon Splitting Swordsman muncul melawan Lunar Fairy seorang diri. Dirinya secara telak menang setelah tebasan naga keluar dari jurusnya, yang membuat Lunar Fairy kalah telak dan langit menurunkan 9 bilah pedang cahaya. Enam tahun kemudian, setelah kejadian tadi di kediaman keluarga Waryong, kita diperlihatkan dengan kondisi seorang bocah yang disiksa oleh seorang perempuan yang ternyata ibu tirinya bernama Baek Mijo. Pukulan demi pukulan diterima bocah tersebut karena disuruh bersembunyi sebab ada tamu penting yang akan datang. Tidak lama setelahnya, klan Nangong sudah dekat dengan kediaman Waryong, lengkap dengan legenda hidup sang Sword Emperor. Dirinya ternyata ingin mengunjungi teman lamanya, Yeon, karena ternyata setelah insiden Lunar Fairy, sang Moon Splitting Swordsman mengurung diri karena kehilangan istri yang dia cintai. Moon Splitting Swordsman dikenal memiliki dua istri. Istri pertama dia dijodohkan dan istri keduanya adalah wanita yang dia cintai. Makanya saat sepeninggal istri keduanya ini, dia pun mengurung diri dari dunia. Di kediaman Nangong, seorang penjaga kemudian mengabarkan kalau Tuan Yeon sudah keluar dari pengasingannya hanya untuk bertemu dengan sahabatnya tadi. Di sini sang istri tua langsung menyuruh anak kecil di hadapannya untuk mengucilkan diri agar tidak terlihat. Setelah sampai di kediaman Waryong, semuanya pun melakukan perkenalan termasuk istri dari Nangong yaitu Jung Ha-eun dan Yeon yaitu Baek Mijo. Di sini anak perempuan dari klan Nangong menghilang dan istri Baek Mijo menyuruh anak tertuanya yaitu Yun Mu Baek mencari anak perempuan tersebut dengan tujuan agar mereka bisa berkenalan lebih dekat. Di tempat lain, si anak yang dipukuli tadi malah secara tidak sengaja bertemu dengan anak perempuan klan Nangong yaitu Nangong Yeon. Saat bertemu, Nangong Yeon tahu kalau bocah di hadapannya sering disiksa karena luka di sekujur tubuhnya dan juga mentalnya yang lemah. Makanya Nangong Yeon menanyakan nama anak tersebut yang ternyata bernama Yeon Jokha. Setelah mengetahui namanya, Nangong Yeon pun kemudian berjanji untuk melindungi Jokha dan si bocah pun menangis. Di kediaman utama, klan Nangong yang datang ternyata menawarkan pernikahan pada klan Yeon untuk mempererat hubungan. Di sini kepala keluarga Yeon senang dengan tawaran tersebut, tapi dirinya menolak karena tidak ingin mengendalikan anaknya. Tentu saja istrinya tidak senang dengan hal tersebut. Si istri tua dari Yeon tentu tetap kekeh agar pertunangan terjadi, bahkan meminta agar anak tertuanya bisa belajar ilmu pedang keluarga Nangong. Awalnya keluarga Nangong menolak, tapi setelah diminta oleh Yeon, mereka pun bersedia. Bincang-bincang ini harusnya masih berlanjut, tapi sayang penyakit dari kepala keluarga Yeon malah memburuk. Setelah dibawa ke kamarnya, Yeon mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa lagi melihat Dewi Perang Gyu Tianxiannu yang menjadi alasan kemenangannya melawan Lunar Fairy. Berkat Dewi Perang yang hilang ini jugalah yang membuat bela diri keluarga Yeon terkubur. Di sini Yeon meminta kepala keluarga Nangong agar bisa membimbing anaknya. Siapa sangka inilah permintaan pertama dan terakhir dari Yeon ke Nangong. Setelah kematian Yeon Muryong, kepala keluarga Yeon diambil alih oleh Baek Mijo yang setiap hari marah karena tidak menemukan peninggalan apapun dari suaminya. Makanya dia cuma punya harapan pada anak tertuanya yang berangkat ke klan Nangong untuk belajar bela diri. Dalam keadaan ini, Baek Mijo yang stres malah menyuruh penjaga untuk mengurung Jokha di gudang padahal tidak salah apa-apa. Setelah dikurung, Yeon Jokha mengalami hidup yang lebih tragis karena hanya makan sepiring air dan sepotong kentang. Di kehidupan menyedihkan ini, siapa sangka kalau Yeon Jokha menemukan cermin aneh yang bukan cuma memantulkan wajah dan tubuhnya, tapi juga malah bisa bergerak sendiri. Secara spontan pun, Jokha sangat terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Setelah penemuan tadi, Jokha sebenarnya mengabaikan si bocah dalam cermin hingga musim dingin tiba dan dia sudah diambang kematian karena kedinginan. Di sini untuk pertama kalinya Jokha melihat kalau bocah dalam cermin bisa bermain pedang.
Melihat hal ini, Jekha sebenarnya ingat kalau gerakan tadi mirip dengan ilmu pedang keluarganya yang bisa menimbulkan udara hangat. Makanya dia mengikuti gerakan tersebut dan berhasil. Setelah berhasil menciptakan udara hangat, Jekha sebenarnya ingin mengabaikan bocah cermin lagi. Tapi setelah diprovokasi, Jekha malah tenggelam untuk belajar ilmu pedang keluarganya lewat bocah cermin. Setelah beberapa waktu berlalu, bocah cermin ini ternyata menaikkan level yang tidak bisa dicapai oleh Jekha. Melihat hal ini, si bocah cermin kemudian memperlihatkan sebuah naskah di cermin tersebut yang berterbangan masuk ke otak Jekha. Inilah Heavenly Inquisitive Sword Technique yang diturunkan oleh Dewi Perang ke Yon Wuryong saat akan melawan Lunar Fairy. Setelah mendapat informasi tentang teknik ini, Jekha semangat latihan dan meningkatkan tenaga dalam miliknya. Kemudian tanpa disadari, 10 tahun sudah berlalu. Setelah 10 tahun yang intens, Jekha pun menguasai teknik pedang milik ayahnya. Di sini Jekha sangat bahagia hingga tidak sadar kalau atap gudang yang dia tempati sudah hancur. Makanya Jekha memanjat untuk keluar dan melihat dunia. Melihat Jekha sudah mulai berjalan di jalan yang benar, bocah cermin yang tidak lain adalah Dewi Jiuten Xiannu pun menghilang yang menjadi ucapan selamat untuk kebebasan Jekha. Sepeninggal dari Jekha, Mubaik dan 2 anak lain dari klan Nanggong kemudian muncul di kediaman Waryong. Tanpa banyak basa-basi, Nanggongyeon langsung mencari Jekha dengan melihat sekitar. Dengan kekuatan Lovely Mind Reader miliknya, Nanggongyeon mengetahui kalau Jekha disekap di gudang dan akan melaporkan hal tersebut pada ayahnya kemudian meninggalkan Mubaik. Di sini Nanggongyeon sudah berasumsi kalau bocah yang pernah dia peluk telah meninggal. Hal ini tentu saja menjadi kabar buruk untuk klan Waryong karena mereka akan kehilangan kedekatan dan koneksi dengan klan Nanggong setelah penyiksaan dari Jekha muncul ke publik. Nah, di tengah kota, Jekha yang masih punya mental bocah berkeliling kota dan tanpa sengaja bersenggolan dengan seorang penjaga. Sebab terlihat mencurigakan, Jekha kemudian dikejar oleh penjaga tadi hingga keluar gerbang. Di sini si penjaga hampir saja jadi ayam geprek karena tertimpa gerbang kota. Untung aja ada Jekha di sana untuk menahannya. Di sini Jekha tanpa basa-basi kemudian kabur dari kampung halamannya setelah penjaga tadi syok. Jekha pertama kali keluar dari kampung halamannya langsung bernasib sial karena memakan jamur beracun. Untung saja dia diselamatkan oleh sekelompok bandit gunung Wufeng. Ada 5 orang yang berada di hadapan Jekha sekarang. Si botak bernama Gomyo, si rambut panjang bernama Ma Hyungdo, si kumis bernama Her Imdal, dan kepala banditnya Pun Yongjo. Di sini kepala bandit melihat kalau Jekha memiliki sisi bocah yang menyedihkan. Makanya dia membawa Jekha ke ujung tebing bukan cuma untuk direkrut, tapi agar bocah ini tidak lagi menjadi lemah dan inferior. Jekha yang terperangkap dengan masa lalunya kemudian terus bimbang hingga akhirnya berani berteriak ke arah gunung yang seakan menandakan kehidupan baru miliknya sudah dimulai. Saat setelah direkrut, Jekha mendapat kehidupan yang lebih bahagia bersama bandit gunung Wufeng. Meski mereka sering terluka dan makan seadanya, setidaknya Jekha hidup lebih bahagia. Namun ada satu hal yang disembunyikan dari Jekha. Ternyata kelompok bandit Wufeng sebenarnya adalah sekelompok orang lemah dan sampai sekarang masih bersujud mengemis ke Bandit Union. Bandit Union sendiri adalah sebuah serikat bandit yang dipimpin oleh pria yang dijuluki Shattering Heaven Demon Lord. Pria ini muncul di dunia murim dengan misterius tapi berhasil menduduki posisi sebagai 10 orang terkuat di dunia dalam sekejap. Makanya seluruh bandit dunia ingin masuk ke Bandit Union agar mereka aman. Nah sayangnya kelompok bandit Wufeng tidak memenuhi syarat minimal punya 10 orang anggota. Makanya utusan Bandit Union menyuruhnya mencari anggota sebelum musim dingin tiba. Nah tidak berapa lama kemudian muncullah 3 orang yang ingin masuk ke bandit gunung Wufeng, yaitu Li Chulsan, Chun Giduk, dan Han Cheon. Ketiganya langsung diterima, tapi Li Chulsan cukup tersinggung dengan posisinya yang dibawa Jekha. Makanya dia menantang bocah di hadapannya untuk naik posisi. Dalam pertarungan mereka, Jekha tidak bisa apa-apa karena dirinya tidak menggunakan pedang. Makanya Chulsan menghajarnya habis-habisan hingga terkapar. Tapi tentu saja itu bukan berarti kalau Jekha menyerah karena dia kembali bangkit. Setelah bangkit, Jekha ternyata membangkitkan Heaven Energy miliknya yang terkurung selama 10 tahun.
Makanya cuma dengan satu pukulan, Chulsan langsung tumbang. Semua orang yang menyaksikannya sebenarnya bingung kenapa Chulsan pingsan, tapi itu tidak penting. Karena yang lebih penting, Jekha telah menang. Setelah menang, Jekha dihadiahkan sebuah pedang dan diajarkan ilmu pedang oleh Gomyong bernama Demon Slaying Blade, yang ternyata cuma ilmu pedang tingkat 3. Setelah kemenangannya melawan Chulsan tadi, Jekha juga akan menjadi tim penyerang oleh bandit Gunung Wufeng. Di esok harinya, saat waktu penyerangan tiba, bandit Wufeng ternyata salah target. Karena pedagang yang ingin mereka serang membawa pengawal kuat yang menyudutkan mereka. Tapi siapa sangka si polos Jekha malah maju untuk melawan pengawal kuat tadi. Pada awalnya si pengawal ini meremehkan Jekha. Tapi saat mulai lompat untuk menyerang, Jekha dengan mudah menghindar dan menghancurkan pedang lawannya. Melihat tidak ada kesempatan untuk menang, si pengawal tadi langsung sujud menyerah dan bandit Gunung Wufeng bebas menjara. Setelah keberhasilan besar tadi karena aksi mencengangkan Jekha, Yeonjo sebagai kepala bandit ingin tahu lebih jauh. Makanya menyuruh Jekha melakukan demonstrasi karena dia tidak percaya itu Demon Slaying Blade milik Gomyong. Nah, tanpa basa-basi, saat mendemokan gerakannya, Jekha malah berhasil menumbahkan sebuah pohon besar yang membuat Yeonjo dan Gomyong shock berat. Dengan adanya Jekha, nama bandit Gunung Wufeng pun terus meningkat. Bahkan mereka berhasil merekrut banyak orang dalam 3 bulan. Namun karena mereka kriminal, pasti ada saja orang jahat di sana. Contohnya Sim Yanggak dan Baekhyun yang merencanakan kudeta terhadap kepala bandit Yeonjo. Seperti aturan yang berlaku, Sim Yanggak ini memang bisa naik peringkat dan melakukan kudeta lewat duel peringkat. Tapi satu sandungan pertamanya adalah Jekha yang memang sudah emosi karena mendengar Sim Yanggak menjelek-jelekkan kepala bandit yang sudah dia anggap sebagai kakak sesumpah. Saat pertarungan ring ini dimulai, tanpa ampun, Jekha menghajar semua orang termasuk Baekhyun dengan satu pukulan padahal sudah menggunakan kipas besi andalannya. Melihat tidak ada kesempatan, Sim Yanggak memutuskan untuk menyerah meski masih ingin melakukan kudeta di kemudian hari. Di tengah kota, kekuatan dari bandit Gunung Wufeng makin terus dibicarakan hingga di telinga Li Muriang yang merupakan kepala asosiasi pengawal pedagang. Li Muriang bilang kalau mereka tidak perlu memperhitungkan Gunung Wufeng karena bisa dengan mudah dikalahkan. Nah, untuk membuktikan kata-katanya, Li Muriang ini kemudian membawa pasukan ke markas bandit Gunung Wufeng. Dirinya langsung menghujami markas ini dengan panah api yang membuat kerusakan total. Nah, semua orang sempat panik dengan kehadiran Li Muriang yang dianggap sebagai ahli bela diri kuat. Tapi tentu saja Jekha tidak panik dan malah menerjang Li Muriang. Di sini Li Muriang berlagak tenang padahal tangannya sudah gemetar karena kekuatan Jekha saat mereka beradu kekuatan. Saat berhadapan, Li Muriang langsung menghunus pedangnya sebagai tanda keseriusan dan keduanya pun saling menerjang. Di sini Li Muriang mengeluarkan teknik rahasianya Unchanging Nun, tapi dengan mudah ditahan Jekha. Jekha yang baru saja melihat teknik ini pun tertarik untuk menirunya dan dalam sekejap berhasil meniru Unchanging Nun milik Li Muriang. Bahkan berhasil membuat versi yang lebih kuat. Makanya dengan serangan ini Li Muriang langsung tumbang dan berjanji untuk tidak lagi mengganggu Gunung Wufeng. Setelah kekalahan Li Muriang, semua organisasi pengawal kemudian tambah kebingungan. Makanya mereka bertekad mengunjungi Gunung Wufeng untuk meminta bantuan dari Sake Chongji sebagai salah satu orang terkuat di sana. Mereka yakin kalau Sake Chongji bisa dengan mudah mengalahkan Jekha. Di tengah kota, Jekha yang sedang singgah di sebuah restoran mengalami nasib yang mengesalkan hari itu karena harus berurusan dengan lelaki hidung belang yang menggoda rekannya. Makanya Jekha ini langsung menendang laki-laki tadi agar menjauh dan tanpa sengaja menghancurkan restoran. Di sini juga nih seorang pria dewasa muncul dengan aura luar biasa. Siapa sangka kalau pria yang mengeluarkan aura luar biasa di depannya adalah Sage Chongji yang ditugaskan untuk mengurusnya. Namun Sage Chongji ternyata berkepala dingin karena tidak ingin bertarung di tengah kota. Dirinya pun berdiri dan pergi dari tempat kejadian. Setelah dihampiri oleh pihak organisasi pengawal pedagang, Sage Chongji cuma bilang kalau dirinya mungkin tengah beruntung bisa bertemu dengan bocah kuat seperti Jekha. Keberuntungan yang dimaksud oleh Sage Chongji bukan cuma sekedar mendapat lawan yang kuat, tapi menurutnya jika dia menang melawan Jekha, dia bisa memaksa Jekha menjadi muridnya dan membuat Gunung Wudang
menjadi sekte bela diri terkuat dengan potensi yang dimiliki oleh Jekha. Nah, di Gunung Wufeng, pavilion baru markas mereka sudah selesai yang membuat banyak orang bahagia. Nah, di sini tidak ada Jekha yang ternyata dia sedang melatih 2 member perempuan dari Gunung Wufeng. Saat mengajarkan meditasi, Jekha juga ikut bermeditasi dan masuk dalam alam bawah sadarnya untuk berpedang. Dalam alam bawah sadar ini, Jekha sempat kacau, tapi dibantu kembali oleh si bocah cermin, hingga dirinya bisa mengeluarkan cahaya dalam bermeditasi. Nah, setelah sesi latihan selesai, Jekha pun pulang ke markas dan terkejut melihat kalau semua orang sudah kabur karena kabar kalau Sage Chonji akan menyerang. Ya, seperti biasanya, si Myanggak menjadi orang pertama yang memprovokasi semua orang untuk kabur. Nah, melihat kondisi buruk dan menyedihkan ini, semuanya cuma bisa pasrah kecuali Jekha. Seperti sebelum-sebelumnya, Jekha tentu saja ingin menantang Sage Chonji untuk bertarung demi mempertahankan markas mereka. Sebenarnya semua orang senang dan optimis pada Jekha. Namun kepala bandit Yongcho tidak ingin melihat Jekha mati. Makanya dia memutuskan untuk membubarkan bandit Gunung Wufeng. Pada malam harinya, siapa sangka kalau Yongcho tidak bisa kabur karena sangat mencintai bandit yang dia bawa. Nah, sama seperti perasaannya, 10 orang yang mengikutinya sejak awal juga tidak kabur dan bahkan tetap setia meski Sage Chonji sudah pasti menyerang. Seperti apa yang diprediksikan, di tengah kota Sage Chonji dan pasukannya sudah siap untuk menyerang Gunung Wufeng. Di pagi harinya, Jekha ternyata tidak bisa tidur karena khawatir tidak bisa mengalahkan Sage Chonji. Di sini ada Yongcho yang juga tidak bisa tidur dan mengajak Jekha untuk bertarung agar keduanya bisa tidak kehilangan semangat. Di tengah duel ini, siapa sangka kalau pasukan dari Sage Chonji sudah tiba. Di sini Sage Chonji membuktikan kekuatannya. Hanya dengan satu teriakan dia berhasil merobohkan benteng pertahanan dari Gunung Wufeng dan bahkan hampir menebas kepala bandit Yongcho. Untung saja, Jekha merespon dengan cepat dan menimbulkan tebasan cahaya untuk membuat Sage Chonji lengah. Keduanya pun mulai beradu pedang yang menandakan duel mereka dimulai. Melihat kemampuan Jekha, Sage Chonji makin sumringah karena melihat ada anak muda yang berani menentangnya. Padahal dirinya sekarang adalah salah satu pemuncak dunia bela diri murim yang membuat banyak orang bersujud. Keduanya pun terus bertarung secara seimbang hingga Sage Chonji mengeluarkan aura tebasan ke arah Jekha. Tebasan ini ternyata cuma pengecoh agar dia bisa mendekat, tapi Jekha masih bisa bertahan dengan mudah. Melihat situasi ini makin menarik, Sage Chonji kemudian mengeluarkan teknik rahasia klan Wudang, yaitu Taiji Mystic Sword. Dengan teknik ini, Sage Chonji memiliki pertahanan tak terlihat dan kecepatan super yang akhirnya bisa melukai Jekha. Jekha yang terpojok bahkan harus menerima berbagai macam serangan, hingga Sage Chonji berusaha mendaratkan serangan terakhir berupa tebasan seperti petir yang menyambar dari langit. Di sini Sage Chonji merasa senang karena dia bisa bertarung tanpa menahan diri dan telah merasa menang. Namun tanpa dia sadari, di depannya sudah ada naga emas yang mengancam hidupnya. Naga emas ini ternyata datang dari aura membara Yeon Jokha yang sudah siap bertarung lebih serius. Sage Chonji jelas makin senang. Dia pun kembali mengaktifkan tekniknya tadi dan menerjang Jekha. Tapi sayang, sekarang Jekha sudah jauh lebih kuat dan mampu menghancurkan skill Sage Chonji. Saat Sage Chonji lengah, Jekha kemudian melangkah maju ke titik serang selanjutnya yang menjadi pertukaran serangan terakhir. Saat berduanya kembali berdiri, Sage Chonji menjatuhkan pedangnya dan jatuh pingsan yang menandakan kemenangan telak dari Yeon Jekha. Di sini tentu saja seluruh member dari Gunung Wufeng bersorak-sorai untuk kemenangan yang mengakhiri krisis mereka melawan tetua sekte Wudang. Setelah kemenangan Jekha yang tidak disangka semua orang, kabar pun mulai tersebar yang membuat bandit Gunung Wufeng makin ditakuti. Bahkan kabar ini sampai ke petinggi bandit Union yang mulai tertarik dengan bandit Gunung Wufeng. Kemenangan ini juga yang kemudian membawa orang-orang lama dari persembunyian mereka kembali yang dengan ajaib diterima oleh kepala bandit yang baik hati. Setelah insiden ini, kepala bandit Yoncho bilang kalau mereka memang sudah harus makin kuat dan masuk ke bandit Union agar tidak lagi diserang dan bisa mengurangi beban dari Jekha. Kemudian di suatu tempat di hutan Gunung Wufeng, siapa sangka kalau Sage Chonji belum pulang ke Gunung Wudang karena tertarik pada sosok Jekha. Nah, ketertarikan Sage Chonji pada Jekha datang dari pemikirannya kalau dia bisa saja mencapai kekuatan yang lebih besar jika berada di dekat Jekha. Makanya dia meminta terus latih tanding dengan Jekha.
Jekha pun setuju setelah Sake Chonji berjanji untuk mengajarkan Jekha dasar ilmu bela diri yang tidak pernah dipelajari. Hari demi hari pun berlalu di mana keduanya terus beradu pedang untuk berlatih. Kemudian kehidupan di Gunung Wufeng juga semakin damai karena perlindungan dua orang kuat di dunia murim tersebut. Sayangnya, di tempat lain di mana kita diperlihatkan sebuah sekte rahasia yang ternyata dipimpin oleh Lunar Fairy telah bangkit. Penjahat yang 20 tahun lalu dikalahkan oleh ayah Jekha dan juga Sword Emperor. Kemunculan dari Lunar Fairy ini juga menandakan akan datangnya krisis baru dalam dunia murim. Nah, segitu dulu untuk part 1 manhwa Inquisition Sword kali ini. Kalau kamu suka boleh komen dong apa yang harus kami perbaiki dan tingkatkan lagi agar kamu kembali menonton.